Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan silabus perkuliahan kita yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang disampaikan di semester 5 selama satu semester ke depan. Kita akan mengacu pada silabus yang saya sampaikan ini. Baik, di situ tertera nomor telepon saya. Silakan dihubungi jika ada keperluan mengenai mata kuliah MSDM. Kemudian bisa juga melalui email. Oke, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini dirancang untuk membahas berbagai isu terkait dengan manajemen perilaku individu di tempat kerja dan minat riset mahasiswa. Jadi nanti di dalam perkuliahan kita ada 8 artikel yang akan kalian presentasikan dengan membuat video yang membahas mengenai artikel-artikel tersebut. Oke, kemudian perkuliahan kita juga menggunakan blended learning, yaitu kombinasi antara daring dan luring, online dan offline, sehingga mata kuliah ini bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tujuan mata kuliah bisa dibaca sendiri di dalam silabus. Kemudian buku teks, ada 2 buku yang saya sarankan untuk dimiliki oleh teman-teman semua. Yang pertama buku dari Kreitner dan Kiniki, kemudian buku dari Stephen Robin dan Judge. Ini judulnya sama, yaitu Organizational Behavior, dan buku ini sudah ada edisi terjemahannya. Silakan jika mau membeli edisi terjemahannya. Adapun jika teman-teman memiliki buku MSDM yang lain, saya persilahkan. Oke, bacaan wajib. Artikel-artikel relevan yang diambil dari berbagai jurnal di bidang perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia akan dibahas untuk setiap topik yang telah dirinci di bawah ya. Jadi nanti sudah saya sediakan ada 8 artikel dari jurnal yang akan kalian baca. Jadi semua harus membaca artikel tersebut, tidak perlu mencari sumber yang lain, sudah saya sediakan artikel tersebut, dan artikel itu akan dipresentasikan oleh kelompok masing-masing. Nanti ada bagian kelompok juga di bawah. Untuk persyaratan kelas, presensi kehadiran minimal 75% dari total pertemuan baik offline maupun online. Kemudian partisipasi mahasiswa diharapkan untuk memberikan kontribusi secara aktif dalam diskusi baik online maupun offline. Kemudian membuat pertanyaan kritis bagi mahasiswa yang tidak mereview artikel atau mahasiswa yang tidak presentasi atau tidak membuat video pada artikel tersebut harus wajib membuat satu pertanyaan dari artikel tersebut. Jadi semua mahasiswa harus membaca artikel yang sama, bukan hanya kelompok yang presentasi saja, namun semua harus membaca artikel, sehingga nanti ada tugas dari saya, yaitu membuat satu pertanyaan yang kalian ajukan kepada kelompok presenter untuk dibahas di kelas. Kemudian kuis kita akan adakan sebanyak 2 kali melalui My Class. Nanti akan ada waktunya. Saya beritahukan jika sudah saya buka kuisnya. Kemudian untuk uji kompetensi kita laksanakan 2 kali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nanti ada di bawah. Kemudian presentasi. Nah, ini yang paling penting, poin penting, atau ada sedikit perubahan dari semester dari tahun-tahun yang lalu, yaitu presentasi. Jadi setiap mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diwajibkan membahas dan mempresentasikan artikel-artikel yang telah dipilih pada setiap sesi pertemuan. Presentasi dilakukan dengan membuat video yang membahas artikel penelitian yang telah diberikan.
Jadi panjang video itu 10 sampai dengan 15 menit. Secara ringkas saja nanti dibagi timnya, siapa yang edit, siapa yang akan menjelaskan artikel tersebut. Kemudian pembuatan video ini akan dihitung sebagai uji kompetensi ketiga. Ya, saya rasa di poin ini cukup jelas, tapi harus diperhatikan dengan baik karena ini merupakan salah satu persyaratan perkuliahan kita. Kemudian untuk poin ketujuh, bagi teman-teman yang nilainya kurang memuaskan, bisa saya kasih kesempatan untuk remedial, tapi minimal kehadirannya 75% ya. Kemudian yang remedial tersebut harus membuat satu makalah critical review dari artikel penelitian atau artikel jurnal yang belum pernah dibahas di dalam kelas MSDM. Kemudian format pembuatan critical review sudah saya lampirkan di akhir silabus ini. Silakan nanti dibaca sendiri bagi yang berminat untuk remedial. Untuk penilaian, karena mata kuliah ini membutuhkan pemikiran, reading, diskusi, dan keaktifan, sehingga ada beberapa bobot yang saya berikan. Yang pertama untuk absensi 10% dari total bobot. Kemudian pertanyaan kritis ada 10%. Pertanyaan kritis ini dapat berupa pertanyaan yang kalian buat setiap artikel atau pertanyaan dalam diskusi di kelas atau di daring online. Kemudian untuk presentasi video atau membuat video ini berkelompok dan nilainya 20%. Kemudian kuis sebanyak 2 kali masing-masing 10%, jadi totalnya ada 20%, dan uji kompetensi kita laksanakan 2 kali masing-masing 20%, sehingga totalnya ada 40%. Untuk kriteria penilaian, saya menggunakan 7 standar yang sudah distandarkan oleh universitas, dan tidak perlu saya rubah-rubah lagi. Silakan bisa dilihat di silabus. Untuk schedule kelas dan topik bacaan yang akan kita gunakan selama 1 semester ini, yang pertama adalah sesi 1, kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan yang saya sampaikan sekarang. Kemudian akan saya buat video mengenai pengantar manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian di bawah silabus ini juga saya sudah bagi kelompok untuk pembuatan videonya, dan sesi 2 kita sudah mulai membuat video, yaitu untuk kelompok pertama membahas tema mengenai perilaku individu. Ini artikel ditulis oleh Jatmiko ya, tahun 2020. Untuk kelompok 2 silakan bahas sesi 3 tentang perilaku organisasi, artikel yang ditulis oleh Irawan dan kawan-kawan. Dan sesi keempat, ini artikel yang ditulis oleh Cisaan dan saya sendiri. Kebetulan Cisaan ini adalah salah satu bimbingan saya yang skripsinya itu bisa dipublish di Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke. Untuk sesi 5 kita akan bahas mengenai sikap. Silakan kelompok 4 untuk membahas artikel dari Pangestu dan Rahajeng tahun 2020 ya. Dan untuk sesi 6 kita kuliah offline ya, di dalam kelas. Nanti jika ada yang tidak bisa ke Jogja, kita akan sinkronus dengan video pembelajaran. Oke, nanti akan saya jelaskan di kajian teori 1 mengenai teori-teori yang ada di manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, kinerja, dan lain-lain. Sehingga dari teori-teori yang sudah saya jelaskan dan artikel yang sudah kita bahas tersebut akan saya uji di kuis pertama di sesi ke-7 dan diuji kompetensi di sesi ke-8. Kemudian untuk sesi ke-9 kita mulai online lagi, yaitu kita bahas mengenai
dinamika organisasi, yaitu artikel yang saya tulis di Journal of Leadership in Organization. Oke, itu kelompok 5 berarti ya. Lanjut dari atas tadi kelompok 4. Kemudian sesi ke-10 kita juga membahas tema mengenai dukungan manajer. Ini artikel yang ditulis juga oleh bimbingan saya yang diterbitkan di Journal of Leadership in Organization tahun 2020. Untuk sesi 11 kita akan membahas tema mengenai keputusan etis, artikel yang ditulis oleh Istriani dan Arifah yang akan dibuat videonya oleh kelompok 7 dan kelompok terakhir yaitu membahas mengenai tim yang akan dibawakan oleh kelompok 8. Oke. Untuk sesi 13, kajian teori 2, sama dengan kajian teori 1, kita akan membahas mengenai teori-teori yang ada yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian untuk sesi 14, kita akan adakan evaluasi pembelajaran, dan sesi ke-15 kita adakan kuis yang kedua melalui My Class, dan yang terakhir adalah uji kompetensi 2 kita adakan secara offline. Untuk pembagian kelas bisa dilihat sendiri di sini. Untuk kelas A ini pembagian kelompoknya, silakan diperhatikan betul teman-temannya untuk pembuatan video ke depan. Dan ini untuk kelas B ya. Nah, ini juga sudah saya masukkan di silabus, nanti silakan di-download silabusnya dan dipelajari. Baik, dan terakhir adalah di lembar terakhir ini ada format pembuatan makalah atau critical review. Silakan teman-teman yang nilainya kurang memuaskan bisa mengikuti remedial dengan format seperti ini. Saya rasa cukup jelas silabus yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Mungkin cukup sekian dari saya untuk sesi pertama penyampaian silabus dan pembagian kelompok. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.